Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mesin pendingin atau refrigerator. Di sini beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Aina Umalia. Selanjutnya rekan saya Maharani Sri Agustia. Selanjutnya rekan saya Khairul Ramadan. Baiklah, kita akan mulai dari sejarah atau latar belakang mesin pendingin, yaitu pada tahun 1748 itu diawali oleh William Cullen, seorang profesor fisika dari Universitas Glasgow, Skotlandia. Beliau melakukan percobaan pada pendingin cairan dengan menguapkan sejumlah kecil ether menggunakan pompa udara. Kemudian pada tahun 1805, Oliver Evans, seorang insinyur asal Amerika, menciptakan mesin pendingin uap pertama, yaitu yang dapat menghasilkan es buatan dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1824, seorang ilmuwan fisikawan dari Prancis yang bernama Sadi Carnot, dia memperkenalkan gagasan tentang termodinamika dan menunjukkan bahwa mesin kalor, mesin yang mengubah panas menjadi energi mekanik dan tidak mungkin memiliki efisiensi 100%. Kemudian pada tahun 1834, seorang ahli kimia Inggris bernama Jacob menetapkan mesin pendingin yang menggunakan amonia sebagai refrigerant. Kemudian pada tahun 1856, seorang penemu asal Australia yang bernama James Harrison, dia mematenkan mesin refrigerasi yang diproduksi secara massal, di mana mesin ini menggunakan kompresor yang digerakkan oleh mesin uap untuk menghasilkan es batuan dalam jumlah besar dan efisien. Kemudian pada akhir abad ke-19, ilmuwan mulai menerapkan proses termodinamika untuk mengembangkan mesin pendingin yang lebih efisiensi dan ramah lingkungan. Contohnya pada tahun 1913, seorang insinyur yang bernama Will Scarrer, dia mematenkan pendingin udara modern yang menggunakan siklus kompresi ekspansi. Kemudian pada awal abad ke-20, mesin refrigerasi semakin dikembangkan dan digunakan secara luas dalam berbagai industri. Proses termodinamika yang pertama itu ada kompresor, di mana kompresor pada refrigerator itu akan menghisap gas tekanan rendah dan suhu rendah dari evaporator dan kemudian menekan atau memampatkan gas tersebut sehingga menjadi gas dengan tekanan dan suhu tinggi, lalu dialirkan ke kondensor. Yang kedua, kondensor, di mana panas yang dihasilkan oleh refrigerants itu akan dilepaskan ke lingkungan sekitar sehingga refrigerants akan berubah menjadi cairan pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Kemudian pengecilan ini di mana setelah refrigerants ini menjadi cair, ia akan mengalir ke throttling valve yang biasanya berupa kutub pengurang yang berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigerants dan mengurangi suhu refrigerant sebelum ia memasuki evaporator. Ketiga, evaporasi, di mana refrigerant yang sudah berada di dalam evaporator itu kemudian akan menyerap panas dari ruang di dalam refrigerator dan membuat suhu dalamnya menjadi lebih rendah. Saat refrigerant menyerap panas, ia akan menguap menjadi gas dan kembali ke kondisi semula, dimampatkan oleh kompresor. Setelah proses evaporasi, refrigerant akan kembali ke kompresor dan memulai siklus pendingin dari awal lagi. Siklus ini berulang sehingga suhu di dalam refrigerant tetap terjaga pada suhu yang diinginkan. Tentang diagram proses mesin pendingin. Pada proses 1 dan 2, kompresor menaikkan tekanan uap refrigerant dan kenaikan tekanan ini diikuti dengan kenaikan temperatur uap refrigerant sebelum memasuki kondensor mendapatkan pendinginan. Refrigerant keluar dari kondensor pada proses 3 dalam kondisi cair jenuh atau bisa juga pada kondisi cair subdingin. Refrigerant berada pada kondisi campuran cair dan uap karena refrigerant berada pada tekanan uap dan jenuhnya, maka ia mengalami penguapan. Efisiensi mesin pendingin. Efisiensi mesin pendingin pada termodinamika dapat dihitung dengan menggunakan koefisien kinerja, di mana koefisien kinerja dari mesin pendingin itu sama dengan Q kalau dibagi dengan kerja yang dilakukan pada mesin pendingin. Efisiensi mesin pendingin dapat ditingkatkan dengan meningkatkan COP. Satu cara untuk meningkatkan COP adalah menggunakan bahan pendingin yang lebih efisien seperti bahan pendingin berbasis helium atau gas alam cair. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti teknologi kompresi variabel atau pengaturan suhu otomatis juga dapat meningkatkan efisiensi mesin pendingin.
Rumus mesin pendingin. Pendingin atau refrigerator sebuah mesin kalor yang beroperasi secara terbalik. Refrigerator menarik panas dari tempat dingin di dalam pendingin dan melepaskan ke tempat yang lebih hangat. Dimana rumusnya itu adalah kalor dari tempat hangat ditambah kalor dari tempat dingin dikurangi kerja sama dengan 0, yang akan menghasilkan dimana kalor yang dari tempat dingin itu akan ditarik ke kalor yang dari tempat yang lebih panas. Semakin besar rasio pendinginan ini, maka koefisien kinerja akan semakin besar. Koefisien kinerja itu sama dengan kalor dari suhu yang lebih dingin dibagi dengan kerja yang dilakukan oleh mesin pendingin tersebut. Baiklah, selanjutnya prospek pengembangan mesin pendingin. Prospek dan pengembangan mesin pendingin pada termodinamika sangat penting karena mesin pendingin merupakan komponen yang sangat penting dalam banyak aplikasi, seperti pendingin udara di gedung dan kendaraan, mesin pendingin di industri makanan dan minuman, dan pendingin di sistem elektronik dan komputer. Pengembangan dan peningkatan efisiensi mesin pendingin pada termodinamika meliputi: pertama, penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi, seperti bahan pendingin berbasis helium, hidrokarbon alam, bahan pendingin yang tidak merusak lapisan ozon. Yang kedua, penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti teknologi kompresi variabel, pengatur suhu otomatis, dan penggunaan bahan ideal yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan mesin pendingin yang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih efisiensi dalam penggunaan energi. Keempat, peningkatan efisiensi mesin pendingin dengan mengurangi kebocoran dan peningkatan kualitas insulasi. Yang kelima, penggunaan energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin untuk menggerakkan mesin pendingin, sehingga mengurangi penggunaan energi fosil dan emisi karbon. Yang selanjutnya, penerapan mesin pendingin. Pertama itu ada pendingin udara. Pendingin udara yaitu mesin pendingin digunakan dalam sistem pendingin udara baik di rumah, gedung pengkantoran, gedung pemerintah, atau kendaraan. Sistem pendingin udara dapat mendinginkan udara dalam ruangan dan menjaga suhu dan kelembapan yang sesuai. Yang kedua, industri makanan dan minuman. Mesin pendingin digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk mengawetkan dan menyimpan produk-produk tersebut agar tetap awet dan tahan lama. Mesin pendingin digunakan untuk mengatur suhu selama proses pembuatan produk makanan. Yang ketiga, sistem pendingin di mesin industri. Mesin pendingin digunakan dalam sistem pendingin pada mesin industri seperti mesin pembangkit listrik, mesin pembangkit dalam kapal, dan pesawat terbang. Mesin pendingin digunakan untuk mendinginkan suhu mesin agar tetap dalam batas yang aman untuk menghindari kerusakan akibat panas yang berlebihan. Yang keempat, sistem elektronik dan komputer. Mesin pendingin digunakan dalam sistem elektronik dan komputer untuk menjaga suhu di dalam sistem agar tidak terlalu panas dan mencegah kerusakan akibat panas yang berlebihan. Yang kelima, sistem pengangkut gas alam dan LNG. Mesin pendingin digunakan untuk mendinginkan gas alam dan mengubahnya menjadi cairan LNG, sehingga dapat dengan mudah diangkut melalui kapal atau truk. Yang terakhir, energi terbarukan. Mesin pendingin telah dikembangkan untuk mendinginkan ruangan atau sistem menggunakan energi terbarukan, seperti energi surya atau energi panas bumi. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.